Baik, bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi gradiennya. Pada menentukan nilai gradien pada persamaan, kalian bisa menggunakan dua cara sebenarnya ya. Cara yang pertama sudah Pak Soro ajarkan minggu kemarin ya, sebelumnya ya, bahwa mencari nilai gradien pada persamaan garis seperti yang sudah kalian pelajari di depan ini. Ingat, ketika ada persamaan garis seperti A, B, C, D di sini, A 3Y sama dengan 4X min 2. Artinya kamu tinggal pindah ruaskan 3 atau koefisien dari Y-nya itu 3 itu ke kanan menjadi per ya. Jadi 4X, 4-nya per 3, min 2 jadi min 2 per 3. Maka mana yang disebut dengan nilai gradien? Nilai gradien itu adalah yang koefisien atau angka yang di depan X-nya. Itu ini ya. Ini gradiennya, 4 per 3. Terus bagaimana menggunakan cara yang lain? Cara yang lain itu bisa kamu gunakan menggunakan rumus ini. Mencari gradien, kamu bisa menggunakan rumus ini. Itu min A per B. Ya, kamu bisa menggunakan rumus ini. Nah, rumus gradien ini bisa kamu gunakan ketika persamaan garisnya ya variabel Y dan X dalam satu ruas. Ya. Jadi bisa kamu gunakan rumus ini ketika variabel Y dan X-nya dalam satu ruas. Contohnya, ya, misalkan 2Y plus 3X sama dengan 7. Nah, ini bisa menggunakan rumus min A per B. Atau 3X min 4Y plus 5 sama dengan 0. Ini juga sama. Yang penting X sama Y-nya ini dalam satu ruas. Atau juga bisa gini. Pokoknya yang dalam satu ruas ya. Ini ruas kiri semua kan ya. Variabel X sama variabel Y-nya di satu ruas kiri. Nah, itu bisa kamu gunakan rumus min A per B ini. Ingat, yang A itu yang mana? A itu adalah koefisien dari X ya. Kalau B itu, coba kita lihat sini. Nah, sini ya. A itu adalah koefisien dari X, B itu adalah koefisien dari Y ya. Maka di sini bisa tulis B itu koefisien dari Y. Terus bagaimana kalau variabel X dan Y-nya belum satu ruas? Ini kan harus satu ruas nih, contoh yang Pak berikan. Nah, yang A sudah kita tentukan dengan cara pertama, dengan memindah ruaskan seperti ini, nilai gradiennya adalah 4 per 3. Kita coba ya menggunakan rumus min A per B, tapi ingat syaratnya X sama Y-nya dalam kondisi dalam satu ruas. Kamu perhatikan, Y dan X-nya tidak dalam satu ruas. Y-nya di kiri, X-nya di kanan. Gimana caranya? Ya, pindahkan salah satunya supaya dalam satu ruas. Yang apa-apa nih, X-nya ngalah, pindah ke sini ya. Ke kiri. Maka yang tadinya 3Y akan ada min 4X. Sama dengan min 2. Pokoknya utamakan Y sama X-nya di ruas yang sama. Kenapa min 4X? Karena 4X pindah ruas ke kiri menjadi negatif gitu ya. Maka di sini A-nya berapa nih? Nilai A-nya adalah min 4. Karena A itu koefisien dari X ya. Nilai B-nya adalah 3. Maka kita kalau gunakan rumus gradien yang ini, maka M sama dengan min A per B sama dengan min. A-nya adalah min 4, B-nya adalah 3. Maka jawabannya adalah 4 per 3. Sama ya, di sini gradiennya juga 4 per 3. Kamu bisa menggunakan dua option rumus yang Pak berikan ya. Bisa menggunakan pindah ruas menjadi Y sama dengan, seperti ini, yang cara kemarin, atau menggunakan rumus min A per B. Nah, B, C, D, ini enak nih, alhamdulillah nih. B, C, D, Y sama X-nya sudah berada di ruas yang sama. Tinggal tentukan saja nih, yang B. Yang B,
karena sudah satu ruas, kita tentukan A-nya adalah min 3 ya. B-nya adalah 5. Ya, kemudian yang C, A-nya adalah min 3, B-nya, oke sebentar. Oke, A-nya min 3, B-nya adalah 3 ya. Kalau yang D, A-nya itu 6, B-nya yang min 3. Oke, kalau kita gunakan rumus yang sama, maka yang B ini, jawaban yang B, M sama dengan min A-nya adalah min 3, jadi min 3 per 5 ya. Jadi jawabannya adalah 3/5. Sama ya dengan yang di sini. Kemudian yang C, M sama dengan min A per B. Min A-nya min 3, B-nya adalah 3. Min dengan min jadi plus, 3/3 adalah 1. Dan sama juga ya, di sini juga jawabannya adalah 1. Kemudian yang D, ini masuk di sini D-nya. M sama dengan min A per B, min 6 per min 3. Min dengan min plus jadi 6/3 adalah 2. Sama juga ya, jawabannya di sini adalah 2. Nah, di sini pasal hanya mengenalkan untuk menentukan gradien pada persamaan, bentuk persamaan garis seperti ini ya. Kalau yang lainnya kan, ini kan gradiennya 2 titik, kemudian grafik ya. Nah, kalau pada bentuk persamaan seperti ini, menentukan gradiennya bisa 2 cara ya. Cara manual itu bisa kalian dengan mendaruaskan seperti yang di bawah yang putih ini A, B, C, D, atau menggunakan rumus menggunakan min A per B. Oke, silakan, ada yang mau tanyakan nggak? Cukup? Rumusnya min A per B ya. Ingat A itu koefisien dari variabel X, B-nya koefisien dari Y. Dan selalu min A per B rumusnya. Dan ingat variabel X sama Y-nya harus berada di ruas yang sama. Kalau kiri-kiri semua, kanan-kanan semua. Seperti itu ya. Oke. Baik, kalau nggak tanyakan, ini tentang gradien pada persamaan. Bisa kalian gunakan 2 cara. Bisa dibinarluaskan atau menggunakan rumus min A per B. Oke, kemudian pada grafik seperti yang sebelumnya, ini pasal menjelaskan ulang saja bahwa menentukan grafik gradien pada grafik, ingat kita gunakan arah ya, yaitu M sama dengan perubahan Y per perubahan X. Ini kita anggap titik pertama, ini sebagai titik yang kedua. Kalau kita arahkan agar titik pertama ini nyampe ke titik kedua, maka dia berarah ke sini. Dia arahnya adalah 6 ke kanan. Ya. Ini ada sumbu X-nya ya, yang mendatar ini sumbu X. Ini sumbu Y-nya di sini. Kemudian setelah dia ke sini, dia akan menuju ke atas, yaitu sebanyak 3 ke atas. Ya. 6 ke kanan, kemudian 3 ke atas. Maka perubahan Y yang mana? Perubahannya itu yang ke atas bawah ya. Maka 3 ke atas itu positif, maka 3. Per perubahan X. X itu yang ke kanan, karena ke kanan itu berarti positif. 6 ya. Makanya 1/2. Tema 1/2 dari 3/6 itu 1/2 ya. Kemudian yang ini sama sebenarnya ya. Ini kita anggap sebagai titik pertama. Ini kita anggap sebagai titik yang kedua. Menganggap titik 1, 2 bebas aja, yang mana aja boleh. Ini ada angka 3 ya. Kamu jangan perhatikan negatifnya karena kita gunakan arah. Ini arahnya adalah ke kanan. Sebanyak, sesuai angka sini sebanyak 3. Dan mentok ke sini ya, dia lanjut ke bawah, sebanyak 2 ke bawah. 2 dari mana? Dari angka ini ya, dari angka titik 2 ini. 3 dari mana? Dari angka titik yang di sini. Maka nilai gradiennya adalah perubahan Y per perubahan X. Perubahan Y-nya adalah sebanyak 2 ke bawah, maka negatif 2. 3 ke kanan, maka positif 3. Maka jawabannya adalah ya cukup min 2/3 ya. Seperti itu. Nah, kalau ini juga sama. Mana yang jadikan 1? Misalkan ini yang jadikan 1.
Ini jadikan yang titik kedua. Maka exitnya gimana nih? Oke. Ya. Maka si titik pertama ini dia menujunya adalah arahnya ke kiri sebanyak 4 ke kiri. 4 dari angka ini ya, dari 4 ini, dari masing-masing ini kalau angka kiri kanannya dari sininya ya. Kemudian dari 4 ke kiri dia lanjut ke bawah sebanyak 3 ke bawah. Kali ini ada angka 3. Maka nilai gradiennya adalah perubahan Y per perubahan X itu sama dengan 3 ke bawah maka negatif 3. 4 ke kiri maka negatif 4. Kiri itu negatif ya. Yang negatif itu kiri dan bawah. Maka hasilnya negatif dengan negatif menjadi positif yaitu 3/4. Nah inilah gradien pada grafik ya. Seperti ini ya sebelumnya kan ya. Nah kalau ini ada 2 titik ya. Titik pertama dan titik kedua kamu gunakan nilai perubahan Y perubahan X-nya yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Maka Y2-nya kita anggap ini yang pertama, ini yang kedua ya. Maka yang Y keduanya adalah 1 dikurang 5 per 1 dikurang 3. Ya, maka hasilnya adalah min 4 per min 2. Yaitu 2 ya. Ini Y pertamanya, Y keduanya adalah 1 yang ini. Y keduanya ini ya. Jadi 1 kurang 5, kemudian 1 kurang 3. Kemudian kalau ini kita tentukan dulu nih titiknya nih. Ini titik A-nya itu berada di min 1,2, titik B-nya berada di 3,2. Sama menggunakan perubahannya yaitu Y2, Y1 per X2 kurang X1. Y2-nya kita misalkan ini yang pertama, ini yang kedua. Maka Y2-nya adalah 2 dikurang 2 per ini 2 ya. Per 3 dikurang min 1. Hasilnya adalah 0 per 4. 0 dibagi 4 itu adalah 0. Artinya kalau gambar grafiknya lurus seperti ini, sejajar dengan sumbu X, maka dianggap gradiennya 0 ya, tidak memiliki kemiringan. Ingat ya, kalau gambar grafiknya garisnya sejajar dengan X, ini X-nya ya, ini sejajar dengan X, maka nilai gradiennya 0. Nah ini yang sejajar dengan Y, kita lihat ya. Ini 1,3 titiknya, kalau ini 1,-1. Ini tanggal titik pertama, yang kedua. Maka M sama dengan Y2 min Y1 per X2 kurang X1 ya. Y2-nya misalkan min 1 dikurang 3 per 1 dikurang 1 ya. Hasilnya ada min 4 per 0. Nah kalau min 4 dibagi 0 itu tidak ada atau tak terhingga. Artinya kalau gradien garisnya seperti ini, sejajar dengan sumbu Y, tegak seperti ini, lurus, sejajar dengan sumbu Y, maka nilai gradiennya tak terhingga ya, atau tidak terdefinisi.